Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Ria Herin, NIM 200210101016 dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Pada video ini, kita akan bersama-sama belajar materi bangun ruang tabung. Sebelum masuk ke pembahasan materi, alangkah lebih baik kita mengetahui kompetensi inti yang harus kita capai. Kompetensi inti pada pembelajaran ini adalah 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 3. Memahami dan menerapkan pengetahuan secara faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, yaitu menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Selain kompetensi inti, kita juga harus mengetahui kompetensi dasar pada materi yang akan kita pelajari kali ini. Kompetensi dasarnya antara lain membuat generalisasi luas permukaan dan volume bangun ruang tabung, serta menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang tabung. Nah, selanjutnya kita akan masuk dalam pembahasan materi. Tabung adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Sifat-sifat tabung diantaranya adalah tabung tidak memiliki titik sudut. Tabung memiliki 3 sisi, yaitu alas, tutup, dan selimut. Tabung memiliki 2 buah rusuk yang melingkari alas dan tutupnya. Dalam memahami materi tabung, kita akan mempelajari 3 submateri. Yang pertama adalah unsur-unsur tabung. Yang kedua adalah jaring-jaring tabung. Dan yang ketiga adalah rumus tabung. Mari kita pelajari submateri yang pertama. Bangun ruang tabung memiliki unsur-unsur, diantaranya yaitu tutup tabung. Tutup tabung merupakan sisi yang berbentuk lingkaran dengan pusat P. Selanjutnya, selimut tabung. Selimut tabung sering disebut sebagai sisi lengkung tabung. Selanjutnya, alas tabung. Alas tabung merupakan sisi yang berbentuk lingkaran dengan pusat Q. Yang selanjutnya, tinggi tabung. Tinggi tabung merupakan ruas garis yang menghubungkan titik P dan Q. Selanjutnya, diameter. Diameter lingkaran merupakan ruas garis yang menghubungkan 2 titik pada lingkaran yang melalui titik pusat lingkaran. Selanjutnya, jari-jari. Jari-jari lingkaran merupakan ruas garis yang menghubungkan titik pada lingkaran dengan titik pusat lingkaran. Besar jari-jari lingkaran adalah setengah dari diameter lingkaran.
Nah, jika kita geser jari-jari ini, maka jari-jari tabung akan berubah. Begitu juga dengan tingginya. Ini berarti tabung memiliki jari-jari 1 dan tinggi 5. Ini berarti tabung memiliki jari-jari 4 dan tinggi 7. Selanjutnya, submateri yang kedua yaitu jaring-jaring tabung. Jaring-jaring adalah gabungan bangun datar yang menyusun sebuah bangun ruang. Jika ini kita geser, maka tabung akan terbuka dan kita dapat melihat jaring-jaringnya. Dari sini, kita dapat melihat bahwa tabung tersusun dari 2 buah lingkaran yang menjadi tutup dan alasnya, dan juga satu persegi panjang yang menjadi selimutnya. Selanjutnya, submateri yang ketiga yaitu rumus tabung. Pada submateri sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang jaring-jaring tabung, di mana ternyata tabung terdiri dari 2 buah lingkaran sebagai alas dan tutupnya, dan satu persegi panjang sebagai selimutnya. Untuk mengetahui rumus-rumus dari tabung, kita perlu mengingat kembali rumus luas dari bangun datar, khususnya bangun datar lingkaran dan persegi panjang. Luas lingkaran adalah pi kali r kuadrat, dan luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Ada 3 rumus pada tabung yang harus kita ketahui dan pahami. Yang pertama, luas selimut tabung. Sebelumnya, sudah kita pelajari bahwa bentuk dari selimut tabung adalah persegi panjang, di mana persegi panjang ini mengelilingi 2 lingkaran yang menjadi alas dan tutup tabung. Sehingga, panjang dari persegi panjang akan sama dengan keliling dari lingkaran. Dan lebar dari persegi panjang akan sama dengan tinggi dari tabung. Sehingga, rumus luas selimut tabung adalah keliling lingkaran dikali tinggi tabung. Masih ingatkah dengan rumus keliling lingkaran? Rumus keliling lingkaran adalah 2 kali pi kali r. Maka dari itu, didapatkan rumus selimut tabung adalah 2 kali pi kali r kali t. Yang kedua, yaitu rumus luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung adalah jumlah dari luas tutup ditambah luas selimut ditambah luas alas. Kita tahu bahwa tutup dan alas tabung berbentuk lingkaran, sehingga kita dapatkan rumus pi kali r kuadrat ditambah 2 kali pi kali r kali t ditambah pi kali r kuadrat. Penulisan rumus ini dapat kita tulis lebih ringkas menjadi 2 kali pi kali r ditambah t. Rumus yang ketiga adalah volume tabung. Untuk mencari volume suatu bangun ruang, rumus yang digunakan adalah luas alas dikali tinggi. Kita tahu bahwa luas alas tabung itu bentuknya lingkaran. Sehingga rumus volume tabung adalah pi kali r kuadrat kali t, di mana pi merupakan suatu konstanta dengan besar nilai 3,14 atau 22/7. Kemudian R merupakan jari-jari lingkaran dan T merupakan tinggi tabung. Seluruh materi mengenai tabung sudah kita pelajari. Agar lebih paham, mari kita coba contoh soalnya.
Contoh soal yang pertama. Sebuah kaleng susu berbentuk tabung dengan panjang jari-jari alas 6 cm dan tinggi 20 cm. Kaleng tersebut berisi penuh dengan susu. Volume susu dalam kaleng tersebut adalah... Nah, di dalam soal ini diketahui bahwa jari-jari lingkaran atau R sama dengan 6 dan tinggi tabung atau T sama dengan 20. Yang ditanyakan adalah berapa volume susu dalam kaleng? Nah, kita perlu perhatikan pada soal. Disebutkan bahwa kaleng tersebut terisi penuh dengan susu. Sehingga volume susu dalam kaleng akan sama dengan volume kaleng itu sendiri. Karena kaleng berbentuk tabung, maka kita dapat mencari solusinya menggunakan rumus volume tabung, yaitu Pi kali R kuadrat kali T. Di mana Pi yang digunakan pada soal ini adalah 3,14. Sehingga perhitungan kita adalah 3,14 kali 6 kuadrat kali 20. Dan didapatkan hasil 2260,8. Jadi, volume susu di dalam kaleng adalah 2260,8 cm3. Mudah bukan? Selanjutnya, contoh soal yang kedua. Sebuah tabung memiliki panjang selimut 44 cm. Jika luas selimut tabung 440 cm², luas permukaan tabung tersebut adalah... Nah, dalam soal ini diketahui bahwa panjang selimut sama dengan 44 dan luas selimut sama dengan 440. Kita perlu perhatikan informasi yang diketahui pada soal, yaitu panjang selimut dan luas selimut. Sedangkan rumus dari luas permukaan tabung adalah luas tutup ditambah luas selimut ditambah luas alas. Luas tutup dan luas alasnya belum diketahui, sehingga kita harus mencarinya terlebih dahulu. Seperti yang sudah kita pelajari tadi, panjang selimut tabung itu sama dengan keliling dari lingkaran alas atau tutup tabung. Maka, dengan nilai panjang selimut tabung yang diketahui pada soal, kita dapat mencari nilai jari-jari lingkaran. Dengan panjang selimut 44, kita peroleh nilai jari-jari lingkaran adalah 7. Selanjutnya, kita akan mencari luas permukaan tabung dengan rumus luas tutup ditambah luas selimut ditambah luas alas. Luas tutup dan luas alas tabung sama dengan 2 kali luas lingkaran, yaitu 2 kali Pi kali R kuadrat. Dengan nilai R yang sudah kita cari sebelumnya, kita dapat menghitung nilai luas 2 lingkaran ini. Diperoleh nilai luas 2 lingkaran adalah 380. Sesuai dengan rumusnya, kita tambahkan nilai luas 2 lingkaran dengan luas selimut, yaitu 380 ditambah 440. Didapatkan hasil 748. Sehingga luas permukaan tabungnya adalah 748 cm². Semakin paham dengan materi tabung, bukan? Seluruh rangkaian pembelajaran pada video ini sudah kita selesaikan dengan baik. Jangan lupa untuk tetap mencoba berbagai latihan soal terkait tabung agar semakin mahir dalam menyelesaikan permasalahannya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.